Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Lah biasa Senin masuk rada cawerang ya. Karena masih di tempat wisata biasanya. Masih di tempat healing. Biasa Senin juga seperti itu. Makanya kalau saya punya ide, boleh nggak Senin itu kita liburkan gentos di sore hari, khusus Senin. Tadinya mah gitu. Kalau diterima sebenarnya itu lebih bagus. Ke komandan ya. Sore harinya Pada maghrib, jadi bari ngadaung naon lah gitu. Bari ngadaung ikinya. Ngagiling, menawi aya lalawuhna di lalawuhan gitu. Da ngaji kita mah bukan ngaji target kurikulum ya, jaga santai. Mudah-mudahan kita dengan ngaji ini, fadilah dari ngaji ini, Allah melembutkan hati kita, menjadikan hati kita lebih teduh dan tidak ada dalam hati kita penyakit-penyakit hati, sombong, ego, iri. Itu di antara tujuan taklim, di antaranya itu juga tuh. Coba yang sudah sepuh mengalahkan egonya, mau mendengar yang masih anak-anak. Saya kan anak-anak di sini. 43 tahun dibanding ke Epen. Hari dibanding si Iki mah mungkin pas Pak Guru kayak gitu. Tapi dibanding ke Epen saya masih anak-anak gitu. Tapi ke Epen mau mendengarkan itu mengalahkan ego. Jadi di antara taklim itu fungsinya adalah meluluhkan dan meruntuhkan ego dalam diri kita. Kalau kepen egois mah nggak mungkin. Udah kemari sore, anak ngajarin orang. Bocil ini gitu. Buat apa ngajarin saya? Ada juga yang begitu. Ada yang begitu tuh. Masa saya diajarin sama anak kemarin sore. Nah, di antara fungsi taklim itu meluluhkan dan meluruhkan ego di dalam diri kita. Di antara hikmah taklim di luar keilmuan itu melatih dan mendidik jiwa kita agar dapat menerima ilmu, menerima kebenaran meskipun itu datang dari orang yang lebih muda, ataupun dalam hadisnya itu bahkan jika itu keluar dari mulut seorang abdun habasyi, budak sahaya hitam dari Afrika. Kalau dia ngomong benar, terima. Kalau dia merintah yang benar, terima. Dan saya kebetulan bukan abdun habasyi, bukan budak hitam dari Afrika, tapi saya budak hitam dari Tasik. Ya jadi bukan Afrika. No Afrika we ibarat kata yang jauh gitu. Kalau kebenaran itu terima. Dari Kuningan. Tapi karena sudah 12 tahun di Tasik, ya dari Tasik. Berangkatnya dari Tasik. Baik, kita akan lanjutkan kajian hadis kita Suratul Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Kuningan. Makanya kasih kita Kuningan. Bokor Kuningan. Surat Al-Ma'arij. Ma'arij itu apa ya? Mi'raj. Tempat orang naik ke atas itu ya. Dan Mi'raj itu tempatnya di langit. Ya'ruju, naik. Malaikat itu ya'ruju, selalu naik ke atas melaporkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat biasa, ada malaikat menko-nya tuh. Menko, menteri koordinator. Nah, nanti menko itu melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ma'arij ini surat Makkiyah, diturunkan di Makkah. Dan jumlah ayatnya ada 44.
Nama dari surat ini ada dua, ada surat Al-Ma'arij, ada surat Sa'ala Sa'ilun. Karena di awal ayatnya itu Sa'ala Sa'ilun bi'adzabil waqi'. Lalu kenapa disebut surat Al-Ma'arij? Karena Allah menyebutkan para malaikat itu su'udu malaikatihi abras samawat. Jadi para malaikat itu melapor kepada Allah, naik kepada Allah untuk melapor dan sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Au li da'watil mu'minin an yahrisu ala a'la darajatil jinan. Atau juga disebut ma'arij, ma'arij itu tingkatan sampai nanti yang tertinggi gitu. Satu artinya adalah bahwa malaikat itu senantiasa ke atas menghadap Allah dalam segala hal, melaporkan. Terutama yang paling kita sering bahas dan itu bermanfaat bagi kita adalah jadi motivasi ya. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Dalam hadis tersebut disebutkan ya ta'aqabu fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Itu yang paling jelas aja itu. Ya. Bahwa malaikat malam, malaikat siang ya ta'aqab, silih berganti. Ya ta'aqab. Fi waqtil asar, di waktu asar dan waktu subuh. Itu yang paling jelas ya, yang menafsirkan ayat ini ya. Kemudian dengan catatan amal mereka. Jadi yang malam itu datangnya asar untuk mencatat amalan manusia di malam hari. Kemudian naiknya itu subuh. Lalu yang malaikat siang datangnya subuh. Kemudian pulangnya asar, naik ke atasnya asar. Jadi malaikat silih berganti bertukar catatan amal kita itu hari subuh dan asar. Untuk laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Semua manusia dilaporkan oleh malaikat catatan amalnya itu 2 kali dalam sehari, subuh dan asar. Ini harus jadi motivasi. Kalau kita asar nggak standby atau subuh nggak standby, itu berabe kita. Dan di hadis itu bentuk kata kerja yang digunakan itu bentuk jamak. Bentuk jamak artinya apa? Sholatnya berjamaah. Ya ta'aqubu fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Malaikat malam, malaikat siang berganti tugas di sore, asar dan di subuh hari. Kemudian mereka su'ud, ini tadi su'ud. Su'ud itu naik. Mi'raj, naik ke atas. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada mereka, kepada para malaikat, bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memuliakan tugas malaikat. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau dapatkan atau bagaimana kau dapati hambaku saat kamu ke sana? Dan bagaimana kau tinggalkan hambaku saat kalian meninggalkan mereka? Para malaikat menjawab dengan dhamir jamak lagi di sini, jamak. Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka sedang dalam keadaan sholat berjamaah dan kami tinggalkan mereka sedang dalam keadaan berjamaah. Itu kalau kita terjemahkan dengan domirnya, bentuk jamak. Maka sungguh berbahagia orang yang di subuh hari dan di asar hari mereka dilaporkan kepada Allah, ditanya oleh Allah, jawabannya adalah mereka sedang sholat. Bayangkan kalau ditanyakan oleh Allah, ya nama kita, sementara kitanya sedang tidak siap. Sangat merugi sekali kalau kita disebutkan oleh para malaikat, ditanyakan oleh Allah, nu ditanyakan ke kebluk. Yang bentuk zamannya itu kata sholatnya. Yuslun, sholatnya. Yusuf sholatnya bentuk jamak. Atainahum, hum juga jamak, itu udah jamak. Berarti mereka. Iya. Yuslun sedang sholat secara dhamir hum berjamaah. Wa taraknahum, dan aku tinggalkan mereka wa hum yuslun, mereka juga sedang sholat berjamaah. Saya tidak bicara yang sendiri tidak dilaporkan, tetapi hadisnya memang tekstualnya kami dapati mereka sedang sholat berjamaah.
dan kami tinggalkan mereka juga sedang sholat berjamaah. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa yang dilaporkan oleh malaikat mereka sholat itu yang berjamaah. Berarti yang sholat biasa mah dicatat hunkul. Yang sholat biasa mah tidak berjamaah dicatat hunkul pas sholat. Tapi nu berjamaah mah ditanyakan. Bagaimana hamba-hambaku wahai malaikat? Mereka sedang sholat berjamaah subuh tuh. Lalu sore hari mereka sedang sholat berjamaah. Saya semenjak tahu hadis ini sangat rugi sekali kalau kita tidak subuh berjamaah dan asar berjamaah. Yang perempuan tidak berjamaah. Perempuan ada hukum khusus. Mereka itu di rumah sholatnya, tapi jangan cegah mereka dari masjid. Dan kenyataannya istri-istri Nabi sholatnya di masjid. Di masjid. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya Ibnu Umar meriwayatkan bahwa para istri sahabat istri Nabi itu sholat di masjid. Yang pertama. Yang kedua, ketika subuh hari lampu semprong kami itu mati, sehingga kami tidak bisa melihat wajah-wajah di antara kami. Itu kata para sahabiat. Kalau sahabiat di masjid, otomatis istri Nabi juga di masjid. Jadi saking gelapnya kami tidak bisa saling lihat. Itu artinya mereka ada di masjid gitu. Itu. Jadi memang perintahnya itu tidak wajib mereka. Tapi kalau ke masjid jangan dicegah. Dan hadis prakteknya para sahabat dan istri-istri Nabi sholatnya di masjid. Jadi dibolehkan tetapi tidak diperintahkan secara muakkad sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki mah muakkadnya luar biasa. Bahkan Imam Ahmad memfardukan laki-laki sholat berjamaah. Dan kalau bisa berjamaah lalu tidak berjamaah bisa tidak sah sholatnya. Itu Imam Ahmad. Namun kita kan pendapatnya jumhur. Jumhur mengatakan itu sunnah muakkad saja, tidak sampai wajib. Apa bedanya wajib dengan sunnah muakkad? Kalau kita berprinsip wajib, ada ancaman dosanya kalau tidak dilakukan. Kalau kita berprinsip sunnah muakkad, itu tidak ada ancaman dosa kalau kita meninggalkan. Tapi lebih dari hukum itu, kita sendiri yang perlu sholat berjamaah. Kita yang memerlukan dan membutuhkan sholat berjamaah. Karena kalau sholat sendiri banyak malawongnya, banyak ngalamunnya, banyak malesnya. Can poho rakaatna dua kadang poho nanti. Nah tahiyat awal teh geus tahiyat akhir ketinggalan sampai dua. Kalau sholat sendiri suka begitu. Jadi mending berjamaah. Jadi surat Al-Ma'arij ini adalah seruan kepada orang beriman agar berbondong-bondong bersemangat untuk memperoleh surga tertinggi, a'la darajatil jannah. Beda dengan orang sufi mah nyariosna teh, andaikan aku beribadah karena surgamu, jauhkan surga dariku dan masukkan aku ke neraka. Jika aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke neraka dan jauhkan aku dari surga. Beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah gak begitu. Kita orang beriman diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bersemangat mengejar a'la darajatil jannah, mengejar surga yang tertinggi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara surga tertinggi adalah Firdaus, dan memperoleh Firdaus adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Di antara cara kita meraih surga Firdaus dengan melaksanakan sholat secara khusyuk. Ai surga hungkul maka sholat biasa gak bisa. Tapi Firdaus mah kedah ku sholat khusyuk. Dina surat Al-Mu'minun kan gitu. Waladina hum fi sholatihim khasyi'un. Lalu di ayat selanjutnya, ulaika humul warisun, mereka lah para pewaris. Pewaris berarti yang mendapatkan waris. Alladzina yarisunal firdausa, yang akan mewarisi surga Firdaus dari Allah Ta'ala. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi buat surga Firdaus mah kedah nu khusyuk. Lamun surga biasa mah teu khusyuk ge, ya insyaallah sebatas fardu juga didapat.
Itu dua sebab kenapa disebut Al-Ma'arij. Yang pertama adalah bahwa malaikat-malaikat Allah setiap hari itu su'ud, naik menuju Allah Subhanahu wa taala, melaporkan segala hal. Dan yang kedua adalah seruan bagi orang beriman agar meraih surga itu yang paling tinggi itunya, tangganya, derajatnya itu. Jadi berarti ada dua arti ma'arij itu. Ada su'udul malaikah, yang kedua su'udu ahlil jannah. Su'udnya malaikat ke atas dan su'udnya orang beriman ke surga tertinggi. Nama kedua disebut sebagai surat Sa'ala Sa'ilun. Artinya adalah karena Allah Ta'ala membuka mengawali surat ini dengan lafaz Sa'ala Sa'ilun bi'adzabi waqi'. Sebentar. Sepertinya ada yang tertinggal surat Al-Haqqah ini. Dan saya janjikan sebelumnya tentang aras dan kursi ya kemarin ya. Saya sempat mengatakan itu 2 minggu lalu. Surat Al-Haqqah itu ada yang tertinggal 1 poin lagi terkait dengan aras dan kursi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah itu. Saya ingat karena makna su'ud ke atas. Oh iya saya ingat. Ada yang belum dibahas di surat Al-Haqqah. Beda ya. Kursi dan aras. Jadi Allah pertama kali yang diciptakan itu adalah kolam, pena. Lalu dengan kolam itu Allah perintahkan uktub maqadiras sama. Awalu ma khalaqallahu min makhluqatihi al-qalam. Tsumma qala uktub maqadiras sama'i wal ard. Bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini adalah kolam, pena. Kemudian Allah perintahkan pena itu untuk mencatat seluruh takdir semesta. Termasuk majelis kita hari ini sudah ada takdirnya di semesta. Kemudian setelah Allah menciptakan kolam, Allah ciptakan aras. Allah ciptakan aras. Aras itu apa? Aras itu singgasana. Tetapi singgasananya jangan dimaknai seperti singgasana manusia pada umumnya. Itu singgasananya Allah. Maka itu pun ala singgasananya Allah. Ilahiyah. Dan singgasana ini di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', di atas air. Bukan singgasana. Kan singgasana makhluk mah di daratan, singgasana Allah di atas air. Dan airnya bukan air kita. Bukan air kita, samudra. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Itu hadisnya begitu. Aras itu dipikul oleh 8 malaikat besar. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan aras dipikul oleh para malaikat-malaikat yang jumlahnya 8 malaikat. Surat Al-Haqqah kemarin. Jadi yang menyatakan aras itu dipikul oleh malaikat itu ayat sendiri. Ayat itu sendiri gitu maksudnya, surat Al-Haqqah. Dipikulnya juga jangan dibayangkan. Jangan dipikul seperti dipikulnya orang nanggur rancatan begitu. Bukan. Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan. Allah mengabarinya begitu, ya udah imani saja. Tidak usah membayang-bayangkan. Nah, memahami yang seperti ini itu umat Islam itu pecah kepada 5 golongan. Masya Allah. Jadi orang kadang pabaliut ini. Syubhatnya kadang masuk juga dari syaitan. Ada 5 golongan. Yang pertama itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pendirinya Wasil bin Atha. Mereka tidak mengimani apapun tentang sifat dan fi'linya, asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak asma, mereka menolak sifat, mereka menolak fi'li atau af'al Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka kalau Allah punya sifat, kalau Allah punya fi'il, kalau Allah punya asma, itu sama dengan manusia. Maka mereka menolak. Satu-satunya yang mereka imani sifat Allah itu adalah al-hayat. Hidup saja. Sama ini, laisa kami sendiri saya. Iya, mereka salah memahami ayat itu. Jadi terhadap sifat Allah laisa kami sendiri saya, mereka iman nggak?
si Mu'tazilah. Enggak, mereka tuh enggak mengimani apapun yang terkait dengan Allah kecuali hayat saja. Padahal ayatnya wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir itu tidak diimani oleh mereka. Karena kata mereka kalau Allah sami mendengar sama dong dengan manusia mendengar. Kalau Allah basir sama dengan manusia dong. Kalau Allah itu alimun hakim sama dengan manusia. Ini kelompok sesat. Tapi Mu'tazilah itu banyak sekali di kalangan manusia. Apalagi di abad pertengahan, di zamannya Al-Ma'mun itu orang-orang itu akidahnya Mu'tazilah kebanyakan. Karena mazhab akidah khalifah saat itu Al-Ma'mun berakidah Mu'tazilah. Sampai dia memaksakan masyarakat untuk berakidah itu. Termasuk yang bilang Quran makhluk. Termasuk Imam Syafi'i yang di Tauriyah itu dan Imam Ahmad yang dicambuk itu gara-gara berbicara bahwa Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Si raja berkeyakinan Quran itu makhluk. Dicambuk sampai luka-luka dan ditanya, "Wahai Tuan Imam Ahmad ya, kenapa Anda mau dicambuk? Kan bisa bertauriah seperti Imam Syafi'i." Kan sejaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kan. Era kemunculan mazhab itu kan di zaman abad pertengahan, di era Al-Ma'mun. Tadwinul mazhab, penulisan dan pencatatan mazhab. Kalau orang-orangnya Imam Abu Hanifah di awal, dia bukan di Abbasiyah, di Umayyah. Imam Malik juga sama. Tetapi era pencatatan mazhab itu keemasannya di era Abbasiyah. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kebetulan sejaman dengan khalifah yang memaksa ini. Kalau Imam Ahmad ditanya, dia lugas dan tegas bahwa itu kalamullah, Quran itu kalamullah bukan makhluk. Disiksa gara-gara itu. Itulah pemimpin kalau tidak mau berilmu begitu, tidak mau belajar gitu. Itulah tadi yang saya di Muqaddimah sampaikan, thalabul ilmi itu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang bagaimana kita melembutkan dan meluruhkan jiwa dengan thalabul ilmi. Orang sepuh 84, 85 tahun mau duduk mendengarkan anak-anak yang menjelaskan tafsir. Itu meluluhkan ego itu. Di antara faidah thalabul ilmi meluluhkan ego. Melembutkan hati. Dan kalau dipakai dengan standar hati kebanyakan, budak kamari sore apa naon sih. Ya. Bocil gitu loh, bocil. Ya. Anak kemarin sore. Nah, itu dengan hadir di thalabul ilmi meluruhkan dan melembutkan hati. Termasuk juga para pejabat kalau mau datang ke ulama, mendengar nasihat ulama, itu dia meluruhkan dan meluluhkan egonya sebagai penguasa dan mendengarkan. Itu yang terjadi di zaman Harun ar-Rasyid. Makanya gemilang. Harun ar-Rasyid itu punya kebiasaan ya'ti ila abwabil ulama. Beliau itu rajin mendatangi pintu rumahnya para ulama. Bukan ulama yang datang. Bukan ulama yang datang, dia yang datang. Dan dia didik anaknya Al-Amin, Muhammad Al-Amin untuk itu. Maka di era Harun ar-Rasyid itu era puncak emas kegemilangan kekhilafahan Islam dari era Abbasiyah. Itu tahun berapa ya? Itu dari 134 sampai 564 rentangnya ya Abbasiyah. Harun ar-Rasyid itu di tengahnya, sekitar tahun 400-an. 400-an. Hijriah ya. Itu masa keemasan. Lanjut tadi yang Mu'tazilah tokohnya siapa? Ya. Yang Mu'tazilah tadi tokoh. Mu'tazilah itu Al-Ma'mun. Enggak tokohnya. Tokoh Ulamanya. Ulamanya itu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal yang perintisnya mazhab Hambali itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Mu'tazilah itu. Bukan, yang ahli sunnahnya. Bukan yang ini yang Mu'tazilahnya. Al-Ma'mun. Al-Ma'mun. Bukannya Al-Ma'mun itu raja juga. Raja tapi Mu'tazilah. Gitu. Jadi kadang penguasa itu ya tadi karena sedikit belajar, tidak thalabul ilmi dari kecil, itu terpengaruh oleh satu pemikiran dalam cabang-cabang pemikiran akidah Islam, dan dia menggeluti bidang itu, menggeluti dalam arti kata larut. Kemudian dia memusuhi para ulama, dalam arti kata menghukum siapapun yang berbeda paham dengan dia. Itu namanya Khalifah Al-Ma'mun.
Kade. Yang Mu'tazilah itu al-Ma'munnya, pengikut Mu'tazilah. Kalau Imam Ahmadnya itu Ahlus Sunnah. Kalau pencetusnya sendiri? Hah? Pencetusnya. Pencetusnya itu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Di abad ketiga Wasil bin Atha itu. Tapi pikirannya berkembang sampai awalnya itu disebut Mu'tazilah karena Wasil bin Atha nanya ke gurunya Hasan al-Basri. Oh, Hasan al-Basri. Dia murid Hasan al-Basri, tapi Numahiwal. Hasan al-Basri itu punya ratusan murid. Di antara muridnya itu yang pintar tapi mahiwal itu Wasil bin Atha. Dia mengatakan sesuatu tentang Allah, tentang takdir, tapi pakai logika dia, tidak sesuai dengan pemahaman salaf, akidah sahabat dan para tabi'in. Oleh Imam Hasan al-Basri diusir, i'tazilna, keluar kamu. Jadi karena mungkin sudah berlebihan ya, dia memahami akidahnya itu dengan pikirannya sendiri, diusir, i'tazilna. Nah karena i'tazilna disebutlah dia Mu'tazil. Wasil bin Atha sebagai pemuka dari mazhab Mu'tazilah. Di riwayat lain itu Imam Malik, ada orang bertanya tentang takdir Allah, dikasih tahu tapi malah ngeyel. Karena ngeyel dikasih tahu, Imam Malik mengatakan i'tazalana, dia telah mengiktizal kita, dia telah misah dari kita. Akhirnya murid ini karena dipecat oleh gurunya, karena diusir oleh gurunya, karena dia memisahkan diri dalam riwayat lain, versi lain, maka dia mendirikan mazhab baru namanya Mu'tazilah. Santri itu namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Sanes Mang Atha. Wasil bin Atha. Jadi nama Atha itu memang populer. Kelompok kedua itu Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah ini mengimani asma, sifat dan fi'il Allah itu dengan mentakwil. Jadi kalau Allah menyebutkan bahwa dirinya misalkan istiwa, diartikan istaula. Kalau Allah menyebutkan dirinya misalkan turun di malam terakhir, sepertiga malam terakhir, mereka artikan itu yang turun barokahnya. Kalau Allah disebutkan bahwa Allah itu memiliki wajah, mereka mengartikan wajah itu adalah kerajaannya. Nah ini kelompok kedua, Asy'ariyah. Mentakwil asma dan sifat Allah yang sekiranya menurut mereka itu ada kesamaan dengan makhluk. Nah mereka takwil. Wajah di Indonesia misalnya. Ya, di Indonesia paling banyak penganut ini. Paling Tokohnya? banyak. Tokohnya adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Pengikutnya disebut Asy'ariyah. Asy'ariyah. Pengikutnya disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyun. Jadi metode utamanya mentakwil. Kalau ada sifat Allah yang sekiranya menurut mereka tidak pantas, itu ditakwil. Dalilnya pun sama, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tapi memahaminya demikian. Jadi tujuannya itu tanzih, mensucikan, tujuannya itu tathir, membersihkan Allah dari pemahaman-pemahaman yang dimensi makhlukiyah, tetapi mentakwil. Dan ini masih perdebatan panjang, apakah salafus saleh mentakwil atau tidak mentakwil. Katanya ada. Buktinya Ibnu Abbas mengartikan kursi itu sebagai ilmunya Allah. Wasi'a kursiyuhu wasi'a ilmuhu, kata mereka. Tetapi pertanyaannya adalah dari mana mereka diizinkan mentakwil? Itu yang pertama. Yang kedua, apa dalil orang bisa mentakwil sifat Allah? Itu juga perlu dijawab pertanyaan itu. Bukankah setiap lafaz mesti dimaknai sebenarnya?
Al-kalam yuhmalu alal haqiqah. Perkataan itu mesti dipahami sebagaimana mestinya. Tetapi hakikatnya, karena itu tentang Allah, kita kembalikan kepada Allah. Jadi pahami dulu bahwa itu hakikat, tetapi hakikatnya bagaimana hanya Allah yang tahu. Gitu. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, Maturidiyah. Maturidiyah ini mirip dengan Asy'ariyah, hanya ada beberapa titik perbedaan dengan Asy'ariyah. Kelompok keempat itu ya, Tokohnya siapa? tokohnya itu Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Iya, agak dalam, mohon maaf penjelasannya agak rinci karena ini perlu disampaikan. Lalu kelompok yang keempat ya, kelompok keempat ini adalah Ahlul Hadis. Kelompok Ahlul Hadis, yaitu yang memahami dan mengimani segala apa yang datang dari Allah dan disifati oleh Rasulullah sebagaimana adanya, tanpa menyerupakan, tanpa menegasikan, tanpa mentajsim, memfisikan, memvisualisasi, tanpa takwil. Jadi kaidah mereka itu nu'min bima wasafallahu bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu fil kitabi wa sunnah min ghairi tasbihin wala ta'tilin wala nafyin wala tasbihin wala tajsim. Bahasa Arab unggul, susah diterjemahkan ya teh. Tajsim, takwil, ta'til, nafi dan tasbih susah diterjemahkan. Paling terjemahkan dengan lafaz kata kerja, tanpa meniadakan, tanpa menyerupakan, tanpa menjisimkan, menjasmanikan ya, tanpa menyerupakan dan tanpa mentakwil. Itu Ahlul Hadis. Yang masuk lingkup ini banyak, bukan hanya Salafi Wahabi saja, tapi yang lain juga ada. Bahayanya yaitu terjerumus mujasimah tadi. Bahayanya kalau kita tidak punya cukup ilmu, bekal ilmu, diartikan terperosok kepada tajsim, mujasimah. Tapi kalau dia dengan ilmu mempelajari dan meyakininya, itu tidak akan terjerumus kepada tajsim. Ada yang terjerumus memang sampai dia mempraktekkan turunnya tuh begini loh. Dari mimbar kok. Gitu. Jadi Allah itu turun dari langit ke dunia, turunnya tuh begini sambil dipraktekkan dari kursi ke bawah. Itu kan tajsim. Jadi kasalimpat tiga kali. Ya. Terus pelesetnya ke situ. Dikhawatirkannya itu. Lalu yang terakhir ini Pak, ada tokohnya enggak? Tokohnya itu kalau disebut tokoh itu perintisnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu yang terakhir mulhidun. Kelompok mulhidun. Ini kelompok orang yang tidak mengimani atau bahkan mengingkari dan tidak mengimani sama sekali bahwa Allah itu, Tuhan itu ada. Mulhidun. Mulhid. Pakai H kecil, mulhid. Mereka beranggapan bahwa bahkan sifat wujud Allah pun bagi mereka tidak ada. Tuhan itu ada tapi Allah nggak ada. Itu mulhid. Sifat asma nggak diimani, Pak? Nggak diimani. Wujud aja nggak, apalagi asma wa sifat. Nah ini 5 kelompok ini eksis di tengah umat Islam. Ada gitu. Teman-teman di kampus tertentu di Bandung itu bahkan sampai punya diskusinya itu bahwa Tuhan itu hanya pikiran manusia, perspektif saja. Nanti turunannya juga sama, dosa itu juga hanya ketakutan manusia saja. Kalau dia tidak ada di pikirannya tidak akan takut dosa. Sampai neraka surga pun kata dia tidak ada, karena itu hanya bayangan. Kita membayangkan bahwa dosa itu dimasukkan ke neraka, pahala itu dimasukkan ke surga. Jadi ini dia, ya? Yang mau ini nggak pakai dalil. Nggak pakai dalil. Jadi mereka filsafat.
menihilkan kembali segala apa yang diyakini oleh orang-orang. Dan banyak yang ateis Pak, gara-gara ini. Iya. Di kampus ternama di Bandung komunitasnya ada ini. Oh gitu. Kalau Al-Quran penuh hikmah itu, hikmah di situ yang di Hikmah itu sunnah. Kalau disebutkan hikmah di dalam Al-Quran itu disebutnya adalah maknanya adalah sunnah. 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 Di surah Al-Jumu'ah kan ada. Gimana ayat itu? Ayat Jumu'ah ayat 2 gimana? Iya sih. Itu Al-Kitab wal hikmah. Al-Kitab wal hikmah. Kalau disebutkan Al-Kitab wal hikmah di Quran itu artinya adalah sunnah. Nah, tapi arti hikmah sebenarnya itu adalah isobatul haq. Isobatul haq itu mengatakan yang benar di waktu yang benar dengan cara yang benar. Itu hikmah. Mengatakan yang benar di waktu yang benar dengan cara yang benar. Itu arti dari hikmah. Makanya kita di hikmah kebijaksanaan ya. Hikmah jadi kebijaksanaan. Isobatul haq, selalu mengenai kebenaran, itu hikmah. Dan para nabi diberi oleh Allah Ta'ala ilmu dan hikmah. Contohnya Nabi Yusuf, walaqad atainahu hukman wa ilma. Sungguh kami telah berikan Yusuf ilmu dan hikmah. Ilmu itu pengetahuannya, hikmah itu adalah cara menggunakan ilmu itu. Orang kadang banyak ilmunya tapi nggak tahu hikmah. Akhirnya salah mengamalkan ilmunya. Keren banget sila keempat itu ya. Kalau sudut pandang Islam sila keempat itu keren banget. Kebijaksanaan dalam hikmat, pada berhikmat dan permusyawaratan. Artinya apa? Hikmah itu adalah isobatul haq, mengenai kebenaran, selalu mengenai kebenaran, itu hikmah. Dan kadang orang itu Allah beri ilmu tapi tidak diberi hikmah. Kadang ada orang diberi hikmah tapi ilmunya diberi sedikit. Ada yang begitu. Yang sempurna adalah, dan itu para nabi Allah berikan, walaqad ataina, dan kami berikan para nabi itu hukman wa ilman. Nabi Ibrahim juga sama, ayat disebutkan ilmu dan hikmah. Nabi Yusuf ilmu dan hikmah, selalu nabi itu ilmu dan hikmah. Ilmunya dikasih, lalu cara mempraktekkan ilmu itu sebagai hikmah dikasih. Nabi Isa dikasih apa? Sama, ilmu dan hikmah juga. Kitab. Ya kitab pasti itu kan Injil kan diberikan, kitab suci kan. Kemudian diberikan hikmah, selalu berdakwah itu dengan cara yang benar. Contoh yang paling sederhana, banyak orang bahkan mungkin guru besar, profesor, ilmunya banyak, tapi tidak diberi hikmah dalam politik. Akhirnya dia mendukung yang salah. Itu contoh paling sederhana aja yang bisa kita maknai dengan mudah. Ustadz lah. Ustadz, ilmunya banyak, tapi malah mendukung kezaliman. Udah 10 tahun baru sadar. Mendukung mendukung hal yang secara nurani dan keilmuan dia itu melanggar. Nah itu ada orang diberi ilmu tapi tidak diberi hikmah. Udah 10 tahun baru sadar. Baru udah puluhan tahun. Kemana apa ya? Jangankan ustadz, jurnalis yang sangat kritis sekalipun itu kan 20 tahun. Tetapi tahun terakhir saya tobat dari kebodohan dan kesombongan ini. Nangis di depan kamu. Nah itu ilmu dan hikmah. Sekali lagi, para nabi itu dibekali oleh Allah Ta'ala ilmu dan hikmah. Maka manusia pun standarnya ke sana. Kalau dia disebut itu sempurna pengetahuannya, kalau ilmu dengan hikmahnya itu sudah klop. Cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya dengan perbuatan ihsan. Ihsan. Itu memang ini prerogatif Allah dikasih hikmah. Prerogatif Allah, tetapi ada usahanya. Ada ikhtiarnya. Ada ikhtiarnya. Nabi Yusuf kenapa diberi oleh Allah Ta'ala ilmu dan hikmah? Di dalam tafsirnya disebutkan karena Nabi Yusuf itu selalu dari kecil sampai dewasa tidak pernah makan sendiri. Selalu kalau ada makan dari sisa kerajaan diberikan kepada masyarakat. Nabi Yusuf itu kalau raja sudah makan kan banyak tuh, anggurnya masih ngebagel, dagingnya masih ngebagel, ayam masih ngebagel, manuk masih ngebagel, sayur. Dibagikan, dimasukkan ke nyiru oleh pembantu kerajaan itu, oleh pembantu. Oleh Nabi Yusuf dibawa ke jalanan, diberikan ke orang miskin. Jadi Nabi Yusuf selalu mengumpulkan sisa-sisa makanan, dan sisa raja mah beda dengan sisa orang biasa. Sisa raja mah makanannya waredeh kan. Waredeh anggur paling dicuil hiji dua. Hayam kan hiji mungkin. Sisa nama dibuang.
Nabi Yusuf selalu membawa wadah besar diberikan kepada orang-orang miskin di jalanan. Karena raja itu biasa, dia mewah tapi rakyatnya sengsara itu. Gitu. Jadi untuk mendapatkan hikmah yang sangat penting dari itu senantiasa thalabul ilmi dan berbuat ihsan, banyak-banyak berbuat baik. Betul. Jadi dia selalu thalabul ilmi dan berbuat ihsan. Ihsan yang dimaksud adalah ihsan ilan nas. Ihsan kepada manusia. Nah, Nabi Yusuf oleh para ulama disebutkan, bahkan Ibnu Katsir menyebutkan, karena Nabi Yusuf itu punya kebiasaan bersedekah, tidak pernah makan sendiri. Dari kecil sebagai anak angkat raja selalu memberikan sisa makanan kerajaan ke masyarakat. Makanya Allah menyebutkan, kami berikan Yusuf hikmah dan ilmu. Ilmu dan hikmah. Urutannya hukman wa ilmu dan hikmah. Alamal insana malam ya. Nah, itu aras Allah Subhanahu wa taala dipahami oleh kita ahlu sunnah wal jamaah. Yang lebih selamat dan lebih menenangkan itu pahami aja apa adanya. Bahwa Allah punya singgasana, namun jangan diartikan singgasananya seperti visual yang ada di otak kita. Karena manusia itu hanya bisa menghukumi sesuatu yang pernah ada di otaknya. Gitu. Yang belum masuk memorinya, dia nggak akan dapat menjangkaunya. Nah, singgasana Allah itu adalah sesuatu yang belum ada rekamnya di otak kita. Makanya imani saja. Allah menyatakan bahwa dirinya di atas aras, bukan pada aras, di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah di atas aras. Fauqa arsyihi, Allah itu di atas arasnya. Jangan dipahami nempel di aras. Jangan dipahami duduk di aras. Di atas aras itu fauqiyah, uluwiyah, di atas. Pokoknya jangan dipahami seperti makhluk gitu. Jangan dipahami seperti makhluk. Ya. Itu cara ahlul hadis memahami ayat laisa kamitslihi syai'un. Jadi dalilnya sama. Mu'tazilah sama dalilnya, Asy'ariyah sama dalilnya, Maturidiyah sama dalilnya, ahlul hadis sama dalilnya, mulhidun udah nggak percaya. Jadi baik-baiklah belajar agama, tepat-tepatlah memilih guru supaya kita tidak terjerumus pada ketimpangan dan penyimpangan di dalam memahami akidah ataupun makna dari cabang-cabang keimanan. Hari pokok keimanan mah kita sama, rukun iman semuanya. 6 itu, tapi cabang-cabang ilmu keimanan itu kita ada banyak pilihan. Tetapi menurut saya yang paling selamat itu adalah mengikuti akidah salafus soleh. Bagaimana sahabat memahaminya, bagaimana para tabi'in, para ulama memahaminya. Itu lebih selamat ketimbang kita larut dalam pemikiran-pemikiran. Itu makna aras yang ingin kita sampaikan. Besok kalau ada waktu, minggu depan kita artikan kursi. Masih ada? Sudah 5 kelompok tadi. Udah 5 kelompok. Kalau Jabariyah gimana? Jabariyah itu aliran tentang takdir. Beda lagi. Jabariyah itu fatalistik, bahwa semua sesuatu itu segalanya adalah kumaha Allah. Kita cuma wayang, Allah dalangnya. Itu Jabariyah. Kebalikannya Qadariyah, semua itu Allah tidak punya campur tangan, semua itu hasil kerjaan kita. Jabariyah dan Qadariyah dua-duanya sesat. Karena Qadariyah mengajarkan kita tidak beriman kepada campur tangan Allah, artinya peran Allah. Jabariyah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu terserah Allah, kita nggak punya peran. Maka yang bagus itu yang tengah-tengah. Allah punya takdir dan menentukan takdir kita. Kita punya ikhtiar dan usaha serta doa yang bisa kita panjatkan. Soalnya pertemuan berikutnya kita bahas tentang kursinya Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu ilmu? Apakah itu memang kursi yang dipahami sebagaimana bahasa Arab atau lain-lain sebagainya? Dijelaskan kepada insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.